Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kain putih kayak tali gitu. Tali, tapi talinya tuh nggak putih banget, kayak tali pocong, Izin bacanya baru kuat. Ya. Allah la Saya merasa risih. Saya pengen jadi manusia normal aja, nggak mau punya kelebihan ini, nggak mau punya kelebihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, manusia dalam keadaan normal tidak mampu melihat jin. Jin secara bahasa bisa diartikan yang tersembunyi, yang terhalang, ataupun yang tidak mampu dilihat manusia secara kasat mata. Ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 27, yang dimana di akhir-akhir ayat tersebut disebutkan bahwa iblis dan golongannya mampu melihat manusia di suatu tempat yang dimana manusia tidak mampu melihat mereka. Namun ada beberapa hal akhirnya kita bisa melihat bangsa jin, tapi tidak mampu melihat wujud aslinya. Mereka merubah wujudnya mereka menjadi bentuknya seperti manusia ataupun binatang. Ataupun juga kita bisa melihat jin akhirnya dengan ritual-ritual tertentu. Tapi ini tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Tidak ada anjurannya. Ya, jadi memang kalau misal sudah kita melakukan ritual ini sama saja seperti kita bersekutu dengan jin, dan ini dilarang keras oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudariku, sebentar lagi kita akan melihat satu kisah di mana ada seorang wanita yang dari kecil dia mampu melihat bangsa jin, tapi dia tidak bangga akan hal ini. Malah dia ingin menghilangkan kemampuan yang didapatkan dari leluhurnya dengan cara ruqyah. Baik pemirsa, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Malam ini, Ruqyah kembali hadir untuk berbagi kisah Ruqyah. Kisah pertama dimulai saat Ustadz Syuhada Hanafi menggelar terapi Ruqyah di sebuah masjid di kota Tangerang. Ruqyah, selain sebagai terapi, juga mengingatkan kita semua tentang keberadaan iblis beserta bala tentaranya. Iblis adalah salah satu makhluk dari golongan jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Salah satunya ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkannya bersujud kepada Adam. Seperti disebut dalam surat Al-Kahfi ayat 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua pun bersujud, kecuali iblis. Dia dari golongan jin yang membangkang. Dari kalangan bangsa jin ini, tidak semuanya menjadi pengikut iblis. Di antara mereka ada yang beriman pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bangsa jin yang membangkang dijuluki juga dengan setan.
Setan sesungguhnya adalah sifat untuk disematkan pada setiap makhluk yang membangkang, tidak taat, jahat, dan menyukai maksiat, termasuk dari kalangan manusia. Ada pula sekelompok manusia yang meminta bantuan terhadap bangsa jin, bahkan memeliharanya untuk memberikan perlindungan. Nauzubillah min zalim. Sesungguhnya meminta pertolongan terhadap selain Allah adalah perbuatan syirik. Tak hanya diganjar dengan dosa besar, perbuatan syirik juga dapat merugikan bagi pelakunya hingga keturunannya. Seperti halnya yang dialami oleh wanita ini, sejak kecil hidupnya tidak tenang karena diganggu oleh jin keturunan. Leluhurnya kerap kali mengundang jin untuk memohon kesaktian. Imbasnya, wanita bernama Tijah ini sejak kecil selalu melihat penampakan makhluk-makhluk gaib berwujud macan, genderuwo, hingga kuntil anak. Kalau setahu saya punya keluarga kayak gitu. Buyut saya sama kakek saya sama nenek saya punya kayak gitu. Kalau yang kena keturunannya cuma saya doang. Yang bisa ngelihat cuma saya, gitu kan. Yang dari cucunya, dari cicitnya cuma saya aja. Selain itu, ia merasa memiliki indera keenam. Seolah-olah ia dapat melihat masa depan orang lain serta kejadian-kejadian yang akan menimpanya. Bagi sebagian orang, memiliki kemampuan seperti ini dianggap sebagai karunia. Namun sesungguhnya tak ada satupun manusia yang dapat melihat masa depan karena termasuk perkara gaib. Saya merasa risih. Saya pengen jadi manusia normal aja, nggak mau punya kelebihan ini. Terganggu banget bagi saya. Makanya saya ruqyah, siapa tahu dengan jalan Allah saya bisa sembuh, saya bisa menghindar dari gangguan jin. Saat pertama kali diruqyah oleh Ustadz Syuhada, Kartijah langsung bereaksi. Jin dalam tubuhnya berteriak meminta ampun. Padahal Ustadz hanya mengajak Tijah membaca ikrar pemutus perjanjian terhadap bangsa jin di masa lampau. Seekor harimau, tangannya mencengkram dan berjalan dengan merangkak.
tegak, berdiri tegak, berdiri tegak, berdiri tegak, berdiri tegak kau. Bu Tijah sendiri ya, ketika di ruqyah dia memiliki khodam yang keluar itu jin harimau ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena si pelaku atau leluhur daripada Bu Tijah ini dia bersekutu dengan bangsa jin ya, yaitu daripada jenis harimau tadi. Dia ingin berwibawa ya, dia ingin mendapatkan kesaktian. Biasanya ini bangsa jin yang berjenis harimau itu. Saat kesadaran Tijah telah kembali, Ustadz Syuhada menyarankan agar ia melakukan ruqyah mandiri. Namun, apa yang terjadi? Ia kembali mengamuk. Salah satu indikasi seseorang kehilangan kesadarannya karena pengaruh jin adalah tatapan matanya yang kosong. Saat ia berbicara, bukanlah dirinya yang mengendalikan, melainkan jin dalam tubuhnya. Dalam proses ruqyah, peruqyah tidak pernah bertujuan untuk membuat seseorang kesurupan. Justru, peruqyah selalu meminta pasien agar dapat menguasai diri agar tidak kehilangan kesadarannya. Namun terkadang, jin yang mulai melemah dan terusik keberadaannya akan menunjukkan reaksi mengamuk seperti yang dialami Tijah ini. Wallahu alam, peruqyah tidak dapat melihat apakah jin harimau ini sudah benar-benar meninggalkan tubuh Tijah. Untuk mengetahuinya, dapat dilakukan dengan teknik bersujud. Nah, ketika saat bersujud itu, bangsa jin itu begitu takutnya kepada Bani Adam yang merebahkan dirinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau masih ada gangguan itu bisa ketahuan, ya, terdeteksi di situ. Kali ini, Tijah tertawa khas kuntilanak. Sepertinya yang muncul adalah jin yang berbeda dari sebelumnya. Yang terakhir itu kuntilanak ya, kuntilanak masuk ke dalam tubuhnya Bu Tijah. Ini ada kemungkinan ini jin hanya jin iseng ya, masuk ke dalam tubuhnya, atau dalam kata lain ketempelan ya, ketempelan masuk kemudian keluarnya juga begitu mudah ketimbang tadi jin turunan ya, agak lama kita melakukan proses terapinya ya, karena tadi sudah lama bersemayam ya di dalam tubuh seorang ya, itu bisa si jin itu suka. Untuk mengusir jin, tidak bisa semata-mata mengandalkan kemampuan peruqyah, karena peruqyah hanya manusia biasa, tidak memiliki kesaktian selain hanya memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu diperlukan pula niat dan tekad dari pasien untuk ikut berjuang melawan jin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan salah seorang hambanya dari belenggu jin turunan selama berpuluh-puluh tahun. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua. Al-Quran merupakan nasihat, obat, dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, itu bisa menjauhi diri kita dari gangguan para jin. Ada satu kisah dari salah satu sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu itu beliau menangkap jin yang sedang mencuri kurma di kebunnya. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata kepada jin tersebut, "Apa yang bisa kami lakukan untuk terhindar dari gangguan kalian, gangguan jin tersebut?" Lalu jin tersebut mengatakan, "Ayat kursi. Barang siapa yang membaca di sore hari, maka ia akan terlindung dari gangguan jin hingga pagi hari. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi pada pagi hari, maka ia akan terlindung dari gangguan jin hingga sore hari."
Lalu besoknya Ubay bin Ka'ab menceritakan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang maknanya, si buruk itu berkata benar. Hadis riwayat Hakim Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Saudara-saudariku, pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan melihat satu kisah bagaimana kita bisa sembuh dari gangguan jin yang berupa santet. Baik pemirsa, mari kita lihat bersama-sama. Dalam ruqyah massal, peserta perempuan lebih sering mudah mengalami reaksi dibandingkan peserta pria. Penyebabnya pun beragam. Seringkali gangguan yang dialami adalah karena sihir mahabah atau pelet dan santet. Salah satu peserta bernama Neni ini menangis histeris di tengah-tengah pelatihan ruqyah yang digelar Ustadz Syuhada di Tangerang. Ia adalah pasien Ustadz Syuhada yang sudah beberapa kali diruqyah. Kalau dari awalnya dampaknya sih belum kerasa ya. Kalau pas udah setelah 2 tahun itu baru ketahuan mungkin nggak secara fisik ya, secara apa ya, kehidupannya aja. Jadi kayak misalkan kayak jodoh gitu. Ada yang udah dekat mau serius tapi akhirnya putus, nggak jadi ke jenjang yang lebih. Kejanggalan lainnya adalah Neni seringkali mengalami mimpi buruk, yakni bertemu dengan 2 lelaki yang mengatakan bahwa ia telah menikahi seekor kuda. Mimpi adalah salah satu sarana bagi jin untuk memasuki jiwa manusia melalui alam bawah sadar. Untuk melawan jin yang mengganggu dalam mimpi, ada beberapa tips yang dapat dilakukan sebelum tidur yang dapat Anda ikuti di akhir acara nanti. Sejak awal tahun 2015, Neni sudah menjalani terapi ruqyah syariah. Tapi belum ada perubahan dalam diri Neni. Diduga adanya buhul atau ikatan gaib yang ditanamkan oleh pelaku sihir dalam nash atau jiwa Neni. Untuk cara terapi daripada orang-orang yang memiliki gangguan jin turunan, yaitu orang tersebut yang pertama dianjurkan untuk bertobat kepada Allah. Ya, dia melakukan taubatan nasuha. Kalau malam sudah tidur, Teknik istilham atau memohon petunjuk dari Allah dilakukan dengan cara mengajak pasien untuk memohon sendiri pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu menarik sendiri seluruh buhul yang ada dalam tubuhnya. Dengan memahami teknik istilham ini, diharapkan ketika melakukan ruqyah mandiri, seseorang dapat menangani sendiri gangguan yang dirasakannya tanpa menggantungkan kepada seorang peruqyah. Selama meruqyah, peruqyah membaca doa perlindungan yang bersumber dari hadis-hadis sahih agar terhindar dari serangan sihir. Saat menarik buhul, pasien dapat membaca ayat-ayat Al-Quran seperti An-Nur atau Al-Falaq. Dalam surah An-Nur mengandung makna memohon cahaya Allah yang sangat terang agar Neni dapat melihat buhul yang terikat pada tubuhnya. Diikat apa? Pakai kain. Kaki kanan kamu diikat pakai kain. Sekarang kamu ambil kainnya itu sambil membaca surah Al-Falaq. Dicabut kainnya. Kain putih kayak tali gitu. Tapi talinya tuh nggak putih banget, kayak kotor gitu. Kayak tali pocong, kelihatannya kayak tali pocong gitu. Tapi susah banget ditarik gitu, kayak nalinya tali mati gitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Innallaha sayubtilu. Untuk mengangkat bulbul sihir ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar tarik terus. Tarik. Allahu Akbar, tarik. Terus. Maha suci Allah atas kuasanya. Tak ada sesuatu hal yang mustahil. Neni pun berhasil melepas ikatan di lututnya. Sudah bersih tapi. Sudah? Oke.
Oke, sudah bersih, ucapkan alhamdulillah. Oke, dilihat sekarang di badan kamu ada. Sambil baca ya Allah ya Nur ya Latif, mulai. Di badan kamu ada tulisan. Ada kuda. Badan kamu kayak kuda. Wujud kuda seperti yang selalu ditampakkan jin di hadapan pria yang ingin menikahinya pun terlihat oleh Kudanya kamu Neni. ambil. Ya, kamu keluarkan dari tubuh kamu sambil baca surat Al-Falaq, mulai. Dicabut kudanya, tarik. Jadi kayak bentuk kuda aja. Jadi kayak bentuk kuda putih dan airnya bisa keluar lewat Pak Ustadz tadi itu hal itu. Dengan terapi ruqyah syariah mandiri secara rutin, insya Allah Neni dan siapapun yang mengalami gangguan sihir yang sama segera terbebas dari belenggu sihir. Semoga Allah Ta'ala melindunginya dan memberinya jodoh yang terbaik. Amin ya Robbal Alamin. Ya Rahmanir-Rahim. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tidur, alangkah baiknya kita bentengi diri kita dengan ayat-ayat Ruqyah, dengan Ruqyah mandiri seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Di setiap surat, beliau tiupkan ke seluruh telapak tangannya, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuhnya. Itu berfungsi untuk menghindari, menjaga tubuh kita dari serangan-serangan bangsa jin. Nah sekarang, bagaimana cara kita mengalahkan bangsa jin di alam mimpi? Yaitu dengan cara membacakan surat Al-Baqarah ayat 148. Aina matakunu yatsibikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini dibaca berulang-ulang sampai kita tertidur. Dan ketika kita tidur bertemu dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan, maka jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita lari. Hadapi sambil terus membaca ayat kursi. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Barakallahu fikum. Pemirsa Trans 7, ruqyah bukanlah pengobatan alternatif. Ruqyah adalah metode pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyembuhkan penyakit-penyakit baik medis maupun non-medis. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Rasulullah. Ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung sedikit pun unsur-unsur kesyirikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.